Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustadz? Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustadz, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita ini. Ya, kepada anak-anak Ustadz yang sudah bergabung, saya harapkan antum bisa membuka kamera antum. Bentar, saya ambil baju dulu. Baik. Ya, baiklah anak-anak Ustadz, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang budidaya. Ya, tentang budidaya. Jadi bisa kita lihat yang ada di gambar pada buku kita ini ada beberapa jenis ikan hias. Ya. Baiklah, sambil menunggu teman-teman yang lain, antum boleh ingatkan Torik untuk teman-teman yang lain bisa bergabung, karena hari ini banyak yang ingin Ustaz sampaikan kepada antum semua mengenai tugas-tugas kita yang telah lalu. Baiklah, materi kita adalah tentang pembenihan ikan hias. Ya, ada perencanaan usaha pembenihan ikan hias, kemudian penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah, kemudian titik impas atau break even point, dan promosi ya, promosi yang perlu kita buat agar hasil dari pembenihan ikan hias kita ini bisa kita jual. Baiklah, ini dia wirausaha budidaya pembenihan ikan hias. Ya, Ustadz ingatkan kembali kepada antum yang sudah bergabung, Fazli, Torik, antum boleh membuka kamera antum biar Ustadz bisa melihat antum. Nah, ini sudah. Salam. Masya Allah, masih gondrong antum ya, Fazli. Astagfirullah, siapa ini? Agak lain kayaknya Torik ini ya. Idolanya. Aneh nih saat. Agak lain idolanya ini ya. Jangan gitu ya, Dad. Mana matiinnya? Antum pakai punya sih. Fazli, kemana kawan-kawan antum ini, Fazli? Kenapa makin hari makin nggak semangat Ustadz lihat? Mana si Nabil? Arya, Nabil. Arya
Itu rusak HP-nya Sat, baru reset Iya, Sat. area rusak HP-nya, Sat. Rusak. Si Nabil HP baru tuh kayaknya. Gak bisa dimatiin Sat. Gak bisa dimatiin. Jangan tukar aja. Wah, Anton di pantai nih. Enggak. Gimana matiinnya? Kayaknya dulu ada non. Minum kelapa muda. Oh ini. Ah, apa? Mana Nabil ini? Nabil mana ini? Kok nggak nampak ini Nabil? Set nggak semangat ini kalau Nabil nggak ada ini. Leroji. Hmm? Lagi ngasih makan ternak ini kayaknya Nabil ini. Baiklah anak Ustadz, ini kalau antum perhatikan, ya ini sangat ini sangat tren sekali nih yang kita pelajari saat ini, ya kan? Nah, kalau dulu kita di semester 1 itu ikan konsumsi, ya. Ada yang pelihara ikan konsumsi bisa sampai besar. Ada pelihara ikan konsumsinya tinggal tempatnya saja, ya kan? Ya, jadi ini agak lebih ringan Ustaz rasa kalau daripada ikan konsumsi. Ikan hias ini, ya, budidaya ikan hias ini, wah ini lebih ringan Ustaz rasa. Tidak membutuhkan tempat yang besar seperti kolam ataupun ember yang besar, ya. Kemarin embernya masih ada Pak Zli ya? Ember Deli, Sat. Nah, Masih, Sat. masih ikannya udah nggak ada ya? Ikannya udah pada Ikannya udah kembali ke yang maha kembali kuasa. ke alam lain. Nah, nih, ini lagi tren nih, ya. Mungkin pun antum sudah punya, Ustadz ketinggalan. Nah, di kamar anak semua ikan itu Ustadz, ya kan? Jadi wallpaper. Ya, nih, coba perhatikan anak-anak Ustadz, ini sebagai menambah pengetahuan kita, ya. Sebenarnya, ya, permintaan terhadap ikan hias itu setiap tahun meningkat. Cuman kita kan kalau di tempat kita itu cuman ikut tren-tren aja, ya kan. Lagi masa-masa pandemi, cari apalah hobi lah. Sepeda, wah udah gak ada sepeda. Capek nih sepeda nggak kuat. Ya kan, jauh-jauh kali udah kawannya tinggalin. Oh, ikan, sekarang ikan, ya kan. Dulu tanaman sebelum ikan ya, tanaman ya. Wah, tanaman ternyata repot juga nyiram-nyiramnya. Udah mulai layu, udah mulai apa. Tinggalin. Sekarang kita masuk ke ikan hias. Nah, ikan hias ini agak apa nih? Agak ringan nih kayaknya hobinya nih. Nggak kasih makan 2 hari masih hidup. Ya kan? Tinggal main-main 3 hari hidup juga. Nah, kalau antum teruskan mati semuanya jadinya. Jadi ini, ya. Jadi tetap produksi benih ikan hias belum terpenuhi. Jadi karena permintaan setiap tahunnya meningkat, ya, kemudian produksi benih ikan hias ini belum terpenuhi. Ini sebagai informasi anak-anak Ustadz ya. Ustadz pernah diberi satu masukan dari teman, ya, bahwa sebenarnya kalau kita memelihara ikan hias ini lebih menguntungkan anak-anak Ustadz, ya. Budaya ikan hias ini sangat lebih menguntungkan. Kenapa? Karena ikan hias ini pakannya tidak sebanyak ikan konsumsi, ya kan? Kalau antum ngasih makan lele, antum pakannya banyak. Ya, tapi kalau cuman ikan cupang, pakannya tidak banyak dan harga jualnya sangat tinggi. Antum beli 1 ekor ikan cupang, antum bisa beli 1 kilo ikan lele. Ya kan Pak Jadi? Kenapa, Sat? Kalau antum sibuk aja sama rambut-rambut antum yang mulai Ganggu kali, Sat. Potong. ya, antum datang ke sekolah biar Ustaz kasih pangkas gratis, mau antum? Ya, Sat. Tanggung lagi corona gini. Berarti antum Enak deh. biar tambah lama itu doanya itu. Enggak, Sat. Enggak. Gitu juga. Ya, jadi itu sangat menguntungkan. Jadi kalau antum 1 ekor saja, ya, 1 ekor ikan cupang. Siapa yang punya ikan cupang nih? Si Nabil mana nih? Kok nggak muncul-muncul dia nih? Nabil. Nabil. Mandi dia. Manzal Saat mana? Nah, berbuang air kecil tadi saat. ya lama kali. Oh, gitu, Bentar Bang. saat. Jangan nipu ya Nabil. Bil. Ya, siapa juga ini Pak ya saat.
Antum nih Ustaz lihat di semester 2 ini agak kurang semangat ini. Ya kan? Apa masalah antum? Semester Nggak ada, 1 Ustaz. antum rajin, semester 2 antum cuman buat pot bunga dari botol mineral. Betul ya, San. Lagi enggak mood kayaknya Ustaz. Lagi enggak mau macam Iya. mana? Ini Ustaz mau tanya sama antum. Antum punya enggak ikan hias? Ini kebetulan kita sama nih sama anak kelas 9 ini. Jadi antum enggak perlu repot-repot lagi. Bisa kongsi antum. Nah, tengoklah di freeze-nya tuh, di freeze-nya dia. Wala Bel. Nanti kering gigi antum, Bil. Siapa Ustaz? Ngelek Jakwan. Jangan. Nah. Ada Jakwan, Bil, kira-kira Bil. Apa Ustaz? Jangan nonton, Kak. Nah. Ada ikan hias antum ada? Udah mati, Ustaz. Udah Dulu mati. banyak. Oh iya, tadi udah dibilang juga ya. Dulu banyak ya. Mati. Oke, baiklah anak-anak Ustaz, ini sebagai wawasan aja kepada antum, informasi bahwa kalau antum memelihara, kan antum sudah pernah pelihara ikan konsumsi kan? Ikan lele kemarin, ada yang pelihara gurami, ada yang hidup, ada yang tinggal tempatnya aja. Ya kan? Sekarang ini kita ikan hias ini lebih menguntungkan dan tidak banyak biaya untuk konsumsi pakannya, ya kan? Kalau antum pelihara ikan cupang nilai yang lagi tren di saat ini ya, jenis ikan hias lagi tren. Pakannya apa tuh? Manzal kira-kira ikan cupang. Apa Zal? Manzal. Ugut, San. Uget-uget. Kira-kira uget-uget ini beli apa enggak nih? Nyari lah Ustaz. Nyari kan, gratis kan. Coba antum pakai pakan ikan lele. Oh, nggak bisa punya Manzal. Kalau ikan lele nggak bisa dicari pakannya. Kalaupun dicari, pasti ya antum membutuhkan waktu yang banyak untuk mencarinya ya. Di mana antum mau cari pakan ikan lele? Kalau uget-uget, ya di paret banyak ya. Banyak Ustaz. Gratis. Nah, kemudian kalau antum jual ikan ini, ya harganya 1 ekor itu bisa membeli ikan konsumsi 1 kilo, ya kan? Berapa harga ikan cupang sekarang paling murah? 20.000 ada Ustaz. Berapa? 100 lah paling murah. 100 udah bisa dapat berapa kilo ikan lele antum? Kalau beli ikan lele. Nila lah Ustaz, jangan Hah? lele Ustaz. Ikan apa? Nila enak. Oh, Nila, ikan nila. nila. Ikan ya. nila berapa? Oke lah ikan nila. 33 yang hidup Ustaz. Wah, 33.000, ya kan? Berarti antum bisa dapat 3 kilo ya. Ya kan? Iya Ustaz. Berarti ini satu apa ya? Menjadi satu pertimbangan kita untuk bisa beralih ke ikan hias, ya kan? Susah Ustaz ikannya Ustaz. Oh, jangan dibilang susah dulu, kita belum belajar. Ya. Ya, Jangan coba. bilang susah Fajli. Ini kawan-kawan yang lain mana nih? Sayang sekali nih ya. Nanti Iya, sayang kali Ustaz. Pelajaran berharga nih Ustaz. berharga. Tengok. Sampai-sampai si Nabil berkunjung ke kandang-kandang ayam yang lainnya kan, Bil? Ditarik bukaan. Kecikes Nabil. Oke, baiklah ini anak-anak Ustadz perhatikan ya. Jadi ikan hias ini juga bisa ya disebarluaskan ya, diekspor, impor dari tempat lain ya anak-anak Ustadz ya. Jika hanya mengandalkan tangkapan ataupun kita cuman budidaya kita saja itu tidak cukup ya. Jadi kita kadang-kadang bisa mendatangkan dari negara-negara lain ya ikan hias. Misalnya antum pengen Ustaz yang di Indonesia ini udah semua orang punya. Ana mau cari induk ikan cupangnya dari Thailand. Ya kan? Nah, antum datangkan. Tentunya nanti ikan antum di tempat yang tidak ada seperti itu menjadi penguasa ya kan? Antum bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Anak-anak Ustaz ya. Bahkan ada apa namanya nih? Kompetisinya ada ya, kompetisinya ya? Ada Ustaz. Ada ya.
bisa kita lihat ya di video-video di YouTube, bisa kita lihat ya bagaimana. Nah, ini jenis ikan ya. Ikan hias itu ada yang di air tawar, ada yang di air asin juga ya Nana Ustadz ya. Ada yang di air payau ya. Tapi kayaknya kita sangat tidak memungkinkan kalau kita membudidayakan ikan hias air asin ya. Laut. Nah, Ustaz. Susah ya. Susah. Karena Ustaz mau ikan asin susah kayaknya ya. Jadi Karena laut lagi. Kalau campur garam gitu. nggak bisa, Lain, Mari. tetap beda. Air asin sama air garam sama air laut beda lah nanti ya. Nah, beda dia, nggak bisa. Karena antum pengen pelihara ikan air laut, antum kasih air, letak garam, ya kan? Antum aduk-aduk, masukkan ikannya. Kok ngambang Ustaz besoknya ya kan? Nggak pas dia, nggak pas. Ya nih. Jadi upaya untuk mengembangkan peluang usaha ikan yaitu usaha budidaya ikan hias ya, namun tidak mudah menghasilkan ikan hias yang memiliki kualitas ekspor. Nah, nih. Jadi untuk memiliki kualitas ekspor itu kita ya kalau untuk kelas lokal antum bisa ya. Untuk kelas mungkinnya Ustaz anak pasaran ini cuma anak-anak SD dekat sekolahan aja nih gitu. Bisa antum beli yang di pinggir jalan antum budidayakan, nanti kualitasnya biasa saja ya. Tapi kalau untuk kualitas ekspor antum mencari indukan yang bagus ya kan, yang warna yang bagus antum pilih, antum ternakkan seperti itu. Jadi jenis ikan hias yang sudah dibudidayakan di Indonesia antaranya ikan arwana, koi, cupang, dan maskoki. Nah, semua ini ikan-ikan yang sangat populer ya. Ada yang nggak tahu ikan ini? Ikan arwana tahu ya? Tahu ya Jli? Pak Jli ini Warna-warni. Iya. Yang warna-warni ya? Ikan arwana kok warna-warni? Jadi warna apa ya? Nggak tahu deh. Ada tahu Arwana. namanya cuma nggak tahu bentuknya kan? Antum nggak tahu bentuknya? Nggak tahu, cuman namanya tahu. Namanya tahu ya. Tak Jadi, kenal maka tak sayang. ya. Jadi ikan arwana ini ya, ikan arwana ini adalah jenis ikan ya yang ada di daerah Kalimantan dan Papua. Itu sebenarnya ikannya ikan buas anak-anak Ustadz ya, ikan buas. Ini gambarnya ada nggak ya? Itu dia. Bentar, Ustaz lihatkan. Ini kebetulan materi kita. Oh nggak ada, udah ditutup. Ya. Jadi asalnya sih ikan ini bukan sebagai ikan hias, tetapi ikan konsumsi. Sama seperti ikan lele. Ikan lele itu ikan konsumsi ya, tapi sekarang udah ada ikan lele dijadikan ikan hias. Pernah lihat antum? Ikan lele albino, ya kan? Tahu? Ah, ini ikan arwana, ini ikan arwana Pak Jeli. Nah, Ini Pak Jeli. warna-warni ya? Bukan warna-warni. Dia ada yang warna emas, ada yang warna silver. Ya, yang warna emas itu lebih mahal. Nah, ini ikan emas, ikan arwana. Ini ikan mas koki, manjal. Ini ikan cupang, ikan beta, ini ikan koi. Nah, ikan Siapa? cupang ada tahu dah. Kira-kira Ini di yang antara betul. 4 ikan ini yang mana yang ingin antum rasakan, antum konsumsi menjadi sebuah Cupang masakan? lah, cupang. Iya. Arwana. Udah di laga cermin saat cupang. Maksud Ustadz dikonsumsi. Antum nih salah. Oh, Nah. arwana lah, arwana. Oh, arwana ya. Nah, ini perlu nih antum coba. Ya, antum konsumsi. Kalau banyak uang tabungan sekali-sekali beli ikan arwana dibakar. Arwana bakar. Ya kan? Ya. Malah Ustaz. Enggak, ini sebenarnya anak-anak Ustaz, ini sebenarnya ikan konsumsi. Tapi karena keindahan bentuknya, harganya menjadi mahal dan orang tidak mungkin mengkonsumsinya lagi dengan harga yang mahal. Begitu Berapa juga. kilo, Sat? Wah, ini nggak tahu, ini bukan per kilo hitungannya, per ekor. Ini bisa sampai 1 juta tergantung kualitas. Ya kan?
makanya Ustaz katakan memelihara ikan hias ini jauh lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan ikan konsumsi. Ya, sama kayak ikan koi ini juga, cuman ini membutuhkan lahan yang besar. Ini ikan maskoki, ya. Ikan maskoki juga kalau kualitasnya bagus, dia harganya mahal. Ini ikan cupang. Ya. Oke. Ini anak-anak Ustaz ya. Jadi antum kira-kira di antara keempat ini mana yang paling antum suka? Torik. Cupang. Ikan Cupang, cupang. Dan. Alasannya apa? Bisa dilaga sama cermin. Allahu Akbar. Saya ikan mas koki. Ikan maskoki kenapa? Karena Rik. kalau pilih ikan cupang pernah mati, Zat. Oh gitu ya. Udah antum punya pengalaman buruk sama ikan cupang. Oke, Mas Koki silakan semangat. Nabil. Nabil yang mana, Nabil? Ini kayak pilih-pilih Power Rangers. Nah, Ustaz. Antum di antara keempat ikan ini yang mana yang antum ingin sukai? Cupang aja, Ustaz. Cupang. Oh, laga lagi kita Bil. Kalau Manzal, silakan Manzal. Nanti kalah Oh, sih. Manzal cupang juga ya. Manzal cupang juga. Oke. Pertama, kita perhatikan anak-anak Ustadz, kenapa pemilihan ini kita memilih juga harus melihat kondisi kita. Anak arwana Ustadz, ya kan? Tapi antum nggak punya tempat, ya kan? Antum letak dalam ember aja. Besok lompat dia. Karena ember ikan lele semalam masih ada, Ustadz. Ya kan? Laga sama ini. Jadi ini juga harus pakai kolam, ini pakai kolam, akuarium juga bisa ya, tapi yang besar. Ini juga kemudian ikan ini yang paling mudah saya rasa. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan tempat yang besar. Tempat yang kecil saja bisa. Dalam toples, kalau nggak punya toples, ada gelas yang besar, masukkan dalam gelas. Ya kan? Hati-hati kalau mau minum, tengok ada ikannya apa enggak. Ya kan? Nah, nih bisa. Nah, jadi tugas-tugas nanti dulu ya, Ustaz lewatkan ya. Ya, Ustaz. ini ikan arwana. Nah, ini dia nih ya. Jadi disebut dengan dragon fish atau ikan naga, ya kan? Ikan naga ini ikan-ikan yang buas juga termasuk ya anak-anak Ustaz ya. Kalau antum punya ikan arwana, antum mau gabungkan sama ikan cupang, ya silahkan saja. Besok pagi ikan cupangnya udah nggak ada lagi. Ya. Satunya Ya. mana, Zat? Ya, Ayam, Ustaz Rik. iya. Nggak tahu. Jadi arwana merupakan spesies asli Indonesia anak-anak Ustadz. Ini ikan asli Indonesia. Ya, tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Habitat asli arwana adalah rawa-rawa. Nah, sebenarnya ikan rawa-rawa ini banyak ditemukan di sungai dan rawa daerah Kalimantan dan Papua. Nah, kalau antum mancing di sungai-sungai Kalimantan itu dapatnya arwana, bisa jadi. Nah, kalau kita di sini Pulang jual. langsung. Kalau kita di sini cuma dapat apa nih, ikan sepat ya kan? Sungai kita dapatin kali ya, ikan lele ya kan? Nah, kalau di sana jenis ikannya, masya Allah, bentuk dan penampilan arwana termasuk cantik dan unik. Tubuhnya memanjang, ramping, dan ada streamline-nya. Jadi ada garis-garisnya itu ya anak-anak Ustadz ya, dengan gerakan renang sangat anggun. Wah, antum kalau pelihara ikan ini ya, antum menikmatinya itu saat memberi makan. Ya, jadi Apa, Zat? cara dia memakan mangsanya itu, itu memiliki gaya yang berbeda ya. Ikan ini bisa lompat anak-anak Ustadz, ya. Jadi kalau misalnya ada mangsanya, ada makanannya di dahan atau di ranting pohon, ikan ini bisa terbang untuk mengambil makanannya. Ikan Indosiar. Ikan Indosiar itu ya, Zat? Bukan lah. Ini kan ikan sungai. Indosiar tuh kayak mana ikannya? Ada Ada sayapnya, sayapnya, Ustaz. Paten ya, bisa terbang. Ini nggak ada sayapnya. Berapa partisipannya ini? Jadi Masya Allah, kali kelas 11-nya. arwana ya di alam mempunyai variasi warna seperti hijau, perak, merah, dan bibir bawahnya terdapat dua buah sungut. Nah, ada dua sungut yang berfungsi untuk sensor getar untuk mengetahui posisi mangsa di permukaan air. Ya. Nah, ini harganya anak Ustadz nih. Ya, untuk benih arwana ukuran 2 inci
dijual dengan harga 25.000 sampai 35.000 per ekor. 2 Murahnya. inci, 2 inci anak-anak Ustaz. Ambil penggaris antum, 2 inci. Kayak ikan lah. Berarti. Ya kan? Bahkan terdapat jenis lain yang harganya mencapai 100.000 sampai 250.000 per ekor per 2 inci. Semana tuh? Mati sayang kali tuh. Ah, Harus beli ayam. segitu. Mau beli ayam. Goreng tepung enak kali Ustaz. Waduh, emang antum nih. Ayam kampung atau ayam apa nih? Yang herbal. Mana-mana Ustaz. Ini Ayam dia. penting ayam. Kalau kita lihat dari warnanya anak Ustadz, ini termasuk jenis ikan yang biasa Murah, nih, Ustadz. murah ini, ya kan? Murah. Dia yang warna emas, berwarna Merah. merah. Ah, manjal mana tidak menghilang dia? Itu besar nih. Hah? Ini besar ya, besar lah. Nah, ini ada sungutnya ini, ya. Deteksi mangsanya. Wis, manjal ah. Oh, udah langsung berbeda dia. Ya, nih. Boleh nih nanti kalau antum punya tabungan banyak uang sisa, bolehlah buat akuarium untuk ikan-ikan ini ya. Nah, kemudian ikan Karena ada koi. tempat lagi ya. Hah? Susah sempat ada rumah sempit. Zat, berarti Zat, ikan arwana ini ikan bangsawan Zat. Ikan bangsawan, ikan buah. Enggak lah, yang ada ikan bangsawan. Ya. Ya kan, cara berenangnya elegan gitu. Oh. Ikan koi baru ikan bangsawan. Nah, ini ikan koi. Iya Kita sih. lihat ya, ini ikan koi, ikan hias air tawar ya. Merupakan salah satu komoditas yang banyak diminta di masyarakat. Coba siapa yang tahu kira-kira ikan koi ini dari daerah mana nih? Dari negara mana? Persia. Hah? Persia. Cina. Cina. Kerajaan Persia. Yin Yang. Itu Nah, spesies asli kerajaan Persia Zat. apa? Ya, koi Di situ merupakan tulis- spesies asli kerajaan Persia, namun berkembang pesat Berkembang di pesat. Jepang dan Cina. 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 Ya kan? Di Jepang dan Cina. Nih. Berarti bangsawan lah ya. Allahu alam. Iya bangsawan. Itu bangsawan. Ya. Kerajaan ya. Dinasti ya. Ya, koi memiliki ciri khas warna yang menarik serta variasi jenis yang beraneka ragam. Secara garis besar, koi diklarifikasikan menjadi 13 kategori. Nah, Sake. ada namanya yaitu Kohaku, Sanke, ya kan? Hoa Beko, Utsuri Mono, Asogi, Susui. Ya, itu, Asagi. ini nama-nama yang sesuai Harus dari semua ya. negaranya ya anak Ustadz ya. Jepang itu Ustaz. Jepang ya. Koi termasuk jenis Apa ikan itu? hias air tawar bernilai ekonomis tinggi, baik di Kalau pasaran Indonesia kayak nasional mana namanya? maupun internasional. Ini udah mendunia anak-anak Ustadz. Ya, bagaimana? Di Tertarik Indonesia antum? siapa namanya Ustaz? Enggak Ustaz, susah sama lihat ikan koi. Susah ya? Mati oksigennya. Mangap-mangap dia nanti. Iya, udah pernah pengalaman antum? Iya Ustaz, bolak-balik, beli mati, beli mati, beli mati. Iya ya. Ini depan SD. Pembunuh ikan kayaknya Ustaz. Ya jadi gitu anak Ustadz ya. Jadi sama seperti itu juga. Ustadz juga pertama memelihara itu mati, beli mati, beli mati. Tapi dari waktu kita mati itu kita harus belajar. Jangan beli mati udah besok beli lagi nggak tahu dibuat juga kayak gitu. Beli mati besok dibuat juga lagi kayak gitu ya. Udahlah sampai habislah duit antum mati semua. Jadi apa kira-kira kesalahan yang pertama? Oh ternyata nggak bisa dia kalau nggak pakai oksigen ya kan? Udah dihidupin oksigennya, oh mati juga Ustadz. Ya? Di lampu. Airnya pun harus bagus Ustaz. Ya, iya memang kualitas air harus dijaga. Memang ini ikannya susah, ya sulit. Lebih mudah ikan cupang, ya kan? Lebih mudah. Jadi antum harus rajin-rajin nih mengukur oksigen dalam airnya, ya kan? Nggak bisa lah kalau kita cuman modalnya akuarium, nggak bisa, ya kan? Capek lah pokoknya melihara ikan koi Ustaz. 2-3 hari sekali ganti air. Nah, itu pengalaman Bang Nabil. Jadi kepada kawan-kawan yang lain, tanya-tanya lah sama Bang Nabil kalau mau melihara koi dulu. Udah trauma Bang Nabil ya? Banyak kali Ustaz. Banyak kali. Pelihara Enak, Megalodon. enak itu
ikan laga sama ikan gupi, Ustaz. Ah, Ikan baik. gupi itu bisa beranak cantik-cantik, Ustaz. Iya ya. Enak, Wil. Mm-mm. Bisa. Ah, tuh. Berarti antum cocoknya di gupi nih. Ya kan? Tepat lah, Wil. Tepat. Ah, ini juga termasuk ikan yang mirip-mirip tuh kesukarannya dengan ikan koi ya. Cuman ini dia Oke. tidak terlalu besar. Dia bisa di tempat yang agak kecil, akuarium juga bisa. Ya. Nah, ini intinya air itu ya anak Ustadz ya. Kalau ikan-ikan ini ya. Kadang kalau kita Air malas, oksigen. ya oksigen. Kalau kita malas menggantinya ya itulah susah. Ikan Mati. laga pun mati juga kalau antum juga nggak melihara dengan baik, nggak memeriksa airnya, nggak ganti-ganti, apalagi memberi makannya itu biar cepat besar nih Ustadz, kasih satu langsung. Ya kan? 2 kali sehari kan, Ustaz. Iya, makanan itu kadang-kadang kita nih Ustadz, biar cepat besar nih Ustadz, kasih banyak segenggam segenggam, karena makanan yang tidak habis tuh jadi racun dia, bau airnya dia pun jadi kotor dan beracun, mati. Ya, jadi seperti itu. Baiklah anak Ustadz, ini sepertinya waktu kita sudah habis ya. Jadi Ustadz harapkan antum tetap semangat dalam belajar. Ya, ini juga Ustadz lihat antum menurun sekali nih semangat belajarnya. Teman-teman yang lain tolong diberikan semangat biar bisa ikut aktif, karena tugas-tugas pun di semester 1 di PTS ini anak-anak Ustadz masih banyak yang belum mengumpulkan tugas praktek. Ya kan? Cobalah, terlena nih antum nih, nggak ada kegiatan, tugas pun malas. Ingatkan kawan-kawan yang lain. Ya, anak-anak Ustadz Nah, ya. Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, jadi amal jariah antum tuh mengingatkan kebaikan kepada teman-teman antum. Nah, baiklah, saya cukupkanlah pembelajaran kita sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ya materi ini. Tidak ada tugas hari ini, yang jelas tugas-tugas yang masih belum antum kerjakan antum kirimkan, Ustadz masih bisa nerimanya. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.